Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 20, Aku akan selalu menghubungimu. Cih, besok kan hari Sabtu, tidak kerja juga. Apa yang dilakukan wanita ini? Apakah dia sedang selingkuh? Awas kau ya, geram Edgar, segera mengirimkan pesan teks yang mengerikan kepada Aluna. Jika kau tidak mengangkat panggilan ini, aku akan menghajarmu habis-habisan setelah aku pulang. Pesannya huruf besar semua. Edgar tidak tahu, jika Aluna sedang asyik menonton serial kesukaannya yaitu SpongeBob, dia sedang tertawa terbahak-bahak sekarang di depan televisi, menikmati malam Sabtu dengan cara seperti ini, memang sungguh menyenangkan. Ah, aku harus segera tidur. Aku harus memasang alarm. Aluna sudah selesai menonton SpongeBob. Dia mengambil ponselnya, hendak memasang alarm. Dan betapa terkejutnya ia, saat melihat jika sudah banyak sekali panggilan yang masuk, dan beberapa pesan juga. Mata Aluna berkedip-kedip, mencoba memeriksa siapa yang menghubunginya itu. Tetapi sebelum ia periksa, Edgar sudah terlanjur meneleponnya lagi menggunakan video call. Mampus aku, kenapa aku membuat mode ponselku silent sih? Aluna panik sekali. Dia menarik dan membuang nafasnya, dia mengatur pernafasannya, dan segera mengangkat panggilan video call itu. Dari mana saja kau? Kenapa baru mengangkat panggilanku sekarang? Suara menggelegar dan menyentak langsung menyambut Aluna, membuat Aluna tegang dan terkejut. Kenapa kau bersembunyi? Tunjukkan wajahmu sekarang, seru Edgar lagi menuntut. Karena Aluna mengarahkan kamera ke dinding bukan ke wajahnya. Dengan hati-hati dan sangat pelan, Aluna mengarahkan kamera ke wajahnya, dan dia bisa melihat wajah Edgar yang sudah kemerahan, karena marah sedari tadi mencoba memanggilnya tetapi tidak diangkat. Berbagai ucapan yang mengerikan dan bentakan sudah terdengar sedari tadi, bahkan Aluna sudah tidak bisa mengingat apa saja yang sudah dikatakan Edgar sedari tadi. Setelah beberapa saat kemudian, Aluna hanya diam saja, saat direpeti habis-habisan oleh Edgar, dia bahkan tidak bergerak sejak saat ia berdiri tadi. Sepertinya amarah Edgar sudah mulai reda, setelah melihat jika yang ada di belakang Aluna adalah apartemen yang dia berikan itu. Apa yang kau lakukan seharian? Sekarang ini Edgar menanyai Aluna dengan ketus lagi. Aku pergi ke kantor, mengunjungi ayah dan pulang. Aku melakukan sesuai dengan perintahmu Tuan. Tadi aku tidak melihat panggilanmu, karena aku menonton SpongeBob. Dengan jujur Aluna segera menjelaskan, dia sebenarnya bukannya tidak mau menerima panggilan, hanya saja dunianya sudah teralih, sejak SpongeBob dia putar di televisi. SpongeBob, tontonan anak itu? Jadi kau lebih memilih SpongeBob dibanding aku? Begitu maksudmu? Ketus Edgar kembali naik pitam. Sekarang ini dia masih kesal. Sudah berapa kali dia menghubungi Aluna sedari tadi. Belum pernah ia seperti ini sebelumnya. Bukan begitu. Aduh, salah lagi kan aku. Kenapa sih aku selalu salah di matamu? Aku jawab ini salah. Aku jawab itu salah. Aku lelah, aku mau tidur, tetapi kau membentaki aku sedari tadi. Kenapa sih, kau suka memarahi aku? Aluna sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, dia membalas kata-kata Edgar. Bahkan dia sampai menangis, karena sedari tadi diomeli tanpa henti oleh Edgar, padahal Aluna sudah melakukan sesuai dengan perintah tuannya ini. Kenapa menangis? Aku kan hanya mengatakan hal yang benar. Sudah jangan menangis, Edgar menjadi panik. Dia tidak menduga, Aluna akan menangis dengan ucapan-ucapannya. Aluna hanya diam saja, lalu mengusap air matanya, masuklah ke kamar. Berbaringlah, aku ingin melihat wajah jelekmu sebentar lagi, ucap Edgar lagi pada Aluna. Aluna juga segera ke kamar dan berbaring. Tetapi dia tetap harus memegang ponsel, dan mengarahkannya ke wajahnya. Sayang, apakah kau sudah berhenti menangisnya?
Kali ini suara Edgar sudah benar-benar lembut sekali. Dia menatap wajah Aluna yang ada di ponselnya. Aku tadi tidak menangis. Itu karena ada abu yang masuk. Jadi air matanya menetes. Jawab Aluna tidak mau mengakui jika dirinya menangis. Ho, kau berbohong? Kau itu selalu saja tidak mau mengakui apapun. Mulai hari ini, kau harus selalu memeriksa ponselmu. Aku akan selalu menghubungimu. Dan jika kau tidak mengangkat panggilanku bahkan sedetik pun, aku akan menghukummu. Seru Edgar memberikan peringatan pada kekasih simpanannya ini. Hukuman? Kau mau memukulku? Tanya Aluna dengan mata yang membelalak, dan wajah yang sudah sedikit tegang. Mendengar itu Edgar hanya bisa tersenyum. Hohoho. Sayang, kau belum sadar juga. Definisi hukuman menurutku kan berbeda. Kau mau melakukan hal yang kita lakukan di sofa kemarin. Jika mau, lakukan kesalahan saja. Maka akan kuhukum kau dengan senang hati. Balas Edgar sudah menyeringai nakal. Matanya sudah kembali seperti biasa. Tajam namun jahil. Maksudmu yang itu? Tidak. Aku tidak mau. Jangan ya. Aku akan memeriksa ponselku terus. Aku juga tidak akan melanggar perintahmu. Aku janji. Seru Aluna dengan matanya yang berbinar-binar itu. Dia seperti seekor pupi yang sedang memohon dengan imutnya. Dek kan, dia melakukan ini lagi. Seenaknya menggodaku. Padahal kami sedang berjauhan. Geram Edgar menahan nafasnya, dan menggigit bibir bawahnya. Sayang, menggoda juga merupakan sebuah pelanggaran. Jika kau menggodaku, aku akan menghukummu, ingat itu. Mendengar itu, tentu saja membuat Aluna menjadi kebingungan. Menggoda maksud Edgar ini sebenarnya menggoda yang seperti apa? Padahal Aluna sedari tadi tidak melakukan apapun. Mana mau juga dia menggoda lelaki monster seperti Edgar. Sayang, pejamkanlah matamu, taruh ponselnya di bantal. Aku ingin tidur bersamamu. Edgar juga sebenarnya sudah mengantuk. Dia lelah menghadiri pertemuan, juga lelah mengomeli Aluna, yang membuatnya khawatir sedari tadi. Baiklah, balas Aluna, lalu mengambil satu bantal, dan meletakkannya di situ. Lalu Aluna berbaring menghadap ke arah ponsel, agar Edgar bisa melihatnya. Sayang, panggil Edgar lagi sudah menatap wajah Aluna, yang hendak tertidur. Jawab Aluna seadanya, dia sudah mengantuk sekali, dan ingin tidur. Buka bajumu, aku ingin melihat tubuhmu, goda Edgar, masih sempat-sempatnya mengerjai Aluna, yang sudah mau terlelap itu. Astaga, sialan si nakal ini, kenapa dia masih kepikiran untuk hal itu sih? Sudahlah pejamkan mata, dan bayangkan jika apa yang aku dengar tidak nyata, ketus Aluna tidak menggubris, dan langsung tidur saja. Edgar yang memang hanya mengerjai itu tertawa geli. Dia juga memejamkan matanya, dan mereka berdua terlelap, bagaikan sepasang kekasih yang baru saja terpisah. Di saat yang bersamaan, Lea wanita yang terobsesi dengan Edgar, sudah menemukan beberapa profil wanita yang dekat dengan Edgar akhir-akhir ini, dan ada satu foto yang menarik perhatiannya. Ialah foto Aluna yang ia lihat di kantor Edgar saat lalu. Sudah kuduga, wanita ini tuh wanita jalang yang murahan. Lihat saja, bagaimana aku akan memisahkanmu dengan Edgar. Ketus Lea entah kenapa begitu cemburu kepada Aluna. Keesokan harinya, karena Sabtu adalah hari libur, Aluna seharian menjaga ayahnya bersama dengan ibunya di rumah sakit. Dia sama sekali tidak macam-macam, dan melakukan hal aneh. Sesekali dia akan menerima pesan dari Edgar, dan dengan kecepatan kilat Aluna akan membalas pesan itu. Namun saat siang hari, ada seorang berkunjung ke rumah sakit. Seseorang begitu mengejutkan Aluna. Selamat siang Om, Tante, saya Luke William, masih ingat kan? Luke William datang ke rumah sakit, di mana ayah Aluna sedang dirawat.
Oh, Luke pacarnya Aluna, tentu saja ingat, apa kabar nak? Ibu Aluna tentu saja mengingat Luke William, pacar putrinya saat SMA. Luke dan Aluna sangat dekat, sampai-sampai kedua orang tuanya mengingat si Luke ini. Mereka akhirnya berbincang panjang lebar. Sebenarnya Aluna merasa kurang nyaman, karena ibunya masih menganggap Luke sebagai kekasihnya, padahal mereka sudah lama putus. Tetapi di saat yang bersamaan dia merasa senang, seolah Luke yang memang masih menetap di hatinya itu, tetap berusaha memperbaiki hubungan mereka. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Luke hendak kembali, karena dia masih memiliki banyak hal yang harus ia urus. Aluna menemani Luke sampai ke depan rumah sakit. Luke, kenapa kau datang kemari? Aku hanya ingin melihat keadaan ayah dan ibumu. Aku senang semuanya sudah baik-baik saja. Tapi dari mana kau dapat uang sebanyak itu, untuk pengobatan ayahmu? Kau bahkan tidak meminta tolong padaku. Tanya Luke William masih keheranan. Sampai sekarang ini, dia belum tahu dari manakah uang sebanyak itu didapatkan oleh Aluna hanya dalam waktu singkat. Untuk apa aku meminta tolong padamu? Kau kan bukan siapa-siapa lagi. Lagian semuanya sudah terlambat. Aku sudah punya pacar sekarang. Aluna menyadarkan dirinya. Pertanyaan Luke barusan menyadarkan Aluna, jika dia sudah menjadi milik seseorang sekarang. Mendengar itu, langkah kaki Luke langsung terhenti. Dia segera menahan Aluna dengan mencengkeram bahunya. Pacar, siapa? Kenapa dia bisa memberikan uang yang begitu banyak padamu? Apa yang sudah kalian lakukan? Begitu banyak pertanyaan dan kecurigaan langsung memenuhi kepala Luke William. Aluna segera menepis tangan Luke. Hentikan Luke, jika pacarku tahu kau memegang bahuku dia akan sangat marah. Sudahlah, semuanya sudah terlambat juga. Jadi pulanglah. Jawab Aluna sudah malas dengan sikap Luke, yang tidak berbuah ini. Luke William masih merasa seperti kekasihnya. Padahal mereka sudah lama putus. Dan itu semua juga akibat kesalahan Luke. Jadi Aluna merasa Luke tidak memiliki hak untuk bersikap seperti ini. Luke sangat terkejut dengan sikap Aluna. Dia tidak suka saat Aluna menghempaskan tangannya. Dia masih termangu dan menjadi sangat marah. Dengar Aluna, jika kau tidak mau memberitahu siapa pacarmu itu, akan kuselidiki sendiri. Ketus Luke tidak terima Aluna sudah memiliki pacar. Akan ku cari tahu, tidak ada seorang pun yang bisa memiliki Aluna selain aku. Geram Luke kembali, dan akan segera memerintahkan suruhannya untuk mencari tahu, siapa sebenarnya lelaki yang sedang dekat dengan Aluna. Aluna hanya bisa menghela nafasnya panjang. Dia merasa Luke benar-benar tidak berubah sama sekali. Dia masih menganggap jika Aluna adalah pacarnya, padahal hubungan mereka sudah lama berakhir. Lagian sudah terlambat juga. Apapun yang ia lakukan, aku sudah terikat kontrak dengan seseorang. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa kau lakukan Luke. Keluh Aluna segera kembali ke dalam rumah sakit. Tring tring tring, ponsel Aluna berdering. Dan itu adalah dari sahabatnya Gwen Mei. Halo, Nah, aku sudah balik nih. Di mana kau sekarang? Gwen sudah kembali dari liburannya, jadi dia hendak menemui Aluna. Aluna segera menceritakan apa yang sudah menimpanya, dan itu membuat Gwen syok dan begitu terkejut. Dia memang sangat sulit dihubungi, karena sangat fokus dengan liburan keluarganya. Setelah mendengar hal itu, Gwen segera datang ke rumah sakit, untuk menjenguk ayah Aluna. Mereka berbincang-bincang panjang lebar. Gwen adalah satu-satunya teman Aluna, jadi sudah pasti dia dekat juga dengan ayah dan ibu Aluna. Tidak terasa waktu sudah berlalu, sudah malam dan Gwen harus segera pulang. Jika tidak, ayah dan ibunya akan memarahinya. Nah, kau baik-baik saja kan? Sembari menggandeng tangan Aluna, Gwen merasa sedih. Dia tidak ada di saat Aluna sedang terpuruk di saat lalu. Aku tidak apa-apa kok Gwen, kau tenang saja, aku kan kuat.
Seru Aluna tersenyum, untuk membuat temannya ini agar tidak perlu khawatir lagi. "Oh," Gwen segera menghela nafasnya panjang, dia kelihatan sedih sekali. "Kenapa Gwen? Kau mau mengatakan apa sebenarnya? Kenapa nafasmu panjang sekali?" Aluna langsung tahu, jika sebenarnya Gwen Mei hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia tahan sedari tadi. "Nah, sebenarnya aku mau mengajakmu ikut reuni sekolah besok. Kau tahu kan, ada kakak senior yang aku taksir, tapi melihat keadaanmu, aku jadi tidak enak hati ingin mengajakmu." "Bagaimana ini?" Dengan wajah yang ia sedih-sedihkan, dia mengatakan sebenarnya, apa yang ia inginkan dari Aluna. Reuni ya?" Seru Aluna sedikit menunduk. Sebenarnya Aluna sangat menghindari perkumpulan reuni seperti itu. Dia tidak suka saat orang-orang kaya itu memamerkan harta. Juga dia tidak suka nanti semuanya akan menilai seseorang dari pakaian, perhiasan, mobil, dan yang paling membuat Aluna risih nantinya, adalah pasti akan ada yang menanyakan mengenai look kepadanya. Tetapi karena dia tidak tega menolak permintaan Gwen, akhirnya dia menyetujui. "Jika kau memang sangat ingin pergi ke sana, aku akan temani Gwen, tapi kita cepat pulang ya. Kau tahu kan, aku tidak suka keramaian," seru Aluna dengan senyuman tulusnya itu. Gwen langsung melihat Aluna dengan mata yang berbinar, dan dia memeluk temannya ini. "Kau memang terbaik. Besok aku akan menjemputmu. Kita akan sama-sama tenang saja. Jika ada yang mengganggumu, aku akan langsung menghadang mereka. Hohoho, aku pulang dulu ya." Gwen segera melepaskan pelukannya dari temannya ini, dan segera masuk ke dalam mobil, di mana pas supirnya sudah menunggu. Aluna tersenyum, melihat mobil Gwen pergi berlalu. "Bagaimana aku bisa menceritakan, jika sekarang aku sudah jadi simpanan lelaki lain ya? CK. Kenapa semua orang tampak sama saja, tetapi aku malah menjadi seperti ini?" Ketus Aluna kebingungan, nanti bagaimana ia akan menceritakan kisah hidup singkat yang begitu membingungkan ini terjadi pada sahabatnya itu. Aluna kembali ke dalam rumah sakit sembari memeriksa ponselnya. Tumben dia tidak memberikan panggilan atau pesan, gumam Aluna setelah memeriksa ponsel, dan tidak menemukan pesan dari Edgar di sana. Bersambung, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen,